Jadi kita berasal dari minal haq ilal khalq. Kita itu berasal dari Sang Maha Esa, Sang Maha Satu itu, lalu keluar, ya, berproses menjadi banyak. Ya, pernah kita bahas. Siapa yang banyak ini? Dari mana datangnya yang banyak ini? Siapa laki perempuan itu? Siapa binatang tumbuh-tumbuhan manusia itu? Bahkan siapa malaikat, jin dan iblis itu? Dari mana datangnya semuanya itu? Dari sang titik itu. Jadi enggak ada orang lain. Enggak ada gunanya membenci iblis. Siapa iblis itu? Dari mana datangnya iblis? Alamat pertamanya kan sama. Minal haq ilal khalq. Ya. Nanti kalau kita balik kanan, mentok ke bawah, kita dari minal khalq ilal haq, dari makhluk menuju sang khalik. Nah, kalau kita kembali ke sana, masih makhlukkah kita? Masih adakah kita? Enggak ada, kita sudah menjadi dia kembali. Berarti siapa diri kita? Ada kesalahan dia? Hanya orang-orang yang tidak berpikir, nggak mampu membaca mapping perjalanan spiritual dirinya. Kalau orang nggak paham ini, bagaimana bisa salat yang baik, khusyuk? Minal haq ilal khalq, kita itu dari sang pencipta menuju bentuk yang tercipta. Nah, kalau kita pulang nanti dari makhluk menjadi sang khalik. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ia mengatakan itu bukan saya, Allah dalam Quran. Ibu dan Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita as-sahwu dan as-sukru. Sepintas pernah kita bahas pendahuluan sahwu dan sukru ini. Sebelum sampai ke tingkat sahwu, sahwu artinya kita sadar dari kemabukan spiritual. Orang yang mabuk secara spiritual itu disebut dengan sukru. Jadi sukru, mabuk. Mabuknya bukan karena teler ya. Kalau orang mencapai puncak, dia nggak sadar siapa di sampingnya. Biasa kan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi khusyuk, nggak terasa waktu berjalan, nangis seperti kita itu hidup dalam sebuah alam yang lain, alam yang selama ini kita tempati. Seperti kita hidup dalam sebuah bumi yang lain, bukan bumi yang selama ini kita tempati. Itu yang disebut dengan pengalaman sukru. Sukru artinya tidak sadar. Begitu intensif mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia berada pada suasana batin yang enggak sadar. Hilang mobil mewah, rumah mewah. Hilang jabatan dan kekayaan. Hilang semua keluarga yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia seperti berada dalam genggaman kekasihnya. Ia enggak akan mau keluar-keluar lagi. Aku di sini dan ini tempat tujuanku. Itu disebut dengan sukru. Sukru ketika orang berada dalam puncak-puncak pencarian mentok sehingga dia tidak sadar di mana dia berada. Kemudian lama-kelamaan dia juga sadar, astagfirullah, aku masih bernapas, aku masih hidup, dan aku masih di atas sajadah. Tapi dia sudah terpanah pandangannya kepada Allah. Dia sudah terikat hatinya pada Allah. Pikirannya pun lurus ke jalan Allah. Itulah yang disebut dengan sahwu. Sukru, mabuk setelah sadar. Sahwu, sadar setelah mabuk. Bisa dipahami? Sekarang kita duduk di sini sadar, tapi sadar biasa kan? Cubit badan kita masih sakit.
Siapa kanan kiri kita juga masih tahu, sadar. Lama kelamaan ketika kita di sini khusyuk, nggak terasa mati lampu, tidak terasa berjam-jam. Nggak tahu siapa di sekitar kita. Itu disebut dengan sukru, mabuk, mabuk spiritual. Kemudian dia sadar kembali, astagfirullah. Berapa lama saya duduk di sini? Kenapa orang semuanya pada pulang? Tinggal aku di sini. Perasaannya hanya 10 menit, padahal itu sudah 5 jam. Mabuk spiritual di situ. Itulah yang disebut sahu. Sadar dari ketidaksadaran. Itulah yang disebut sahu. Tapi sadar sebelum sukru tidak sama dengan sadar sesudah sukru. Sadar sebelum mabuk, sadar biasa. Sadar setelah sukru, sadar luar biasa. Itu yang kita akan bahas malam ini. 2 macam kesadaran. Di puncak, di bawah masih banyak kesadaran. Kesadaran itu kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan kepentingan kita di rumah. Ayo kita pergi ke Sunda Kelapa malam Jumatan, ngaji tasawuf. Sadar kan? Sadar ini jauh lebih sadar dibanding dengan orang yang bangun tidur tapi masih main gaplek di sana, nonton di sana, main komputer di sana, nggak ingat Allah. Jadi kita itu berasal dari sadar, aware, ke tingkat kesadaran consciousness. Sadar bangun dari tidur, tapi belum sholat, belum melakukan kebajikan, masih membual, masih main. Ya sadar, tapi sadar level bawah. Kalau orang itu meninggalkan istirahat, meninggalkan kenyamanan hidupnya, pergi ke masjid, datang ke Sunda Kelapa misalnya, hanya mencari mardhatillah, ridha Allah, itulah yang disebut dengan kesadaran tingkat kedua. Lama kelamaan di Masjid Sunda Kelapa ini menemukan Tuhannya, gak sadar. Secepat blitz mengingat Allah itu juga sudah syukur. 2 detik, 3 detik itu sudah cukup sebetulnya. Apatah lagi kalau itu sudah sampai berjam-jam. Tetap itu namanya syukur. Tidak banyak orang merasakan syukur ini. Tapi kalau orang sudah syukur, lalu tersadarkan, astagfirullah. Itu sadar tingkat 3. Sadarnya di situ, inilah yang disebut oleh orang-orang tasawuf dengan lukisan Rasulullah, Muhammadun kal bashar la kal bashar. Muhammadun basharun la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, la kal bashar, tapi tidak seperti manusia. Itu lukisan kesadaran ketiga. Nanti kita di Sunda Kelapa ini, anggaplah mendaki ke langit. Saya loncat. Nah, titik di atas itu, alamul ulya, puncak tuh. Kita itu dulu bagaikan kata-kata dalam papan tulis. Ada sejumlah kata-kata yang tertulis di papan tulis. Dari mana tinta yang tertuang di dalam papan tulis itu? Dari perutnya spidol kan? Kita menulis 1000 kata di papan tulis, 1000 kata itu semuanya berasal dari 1 spidol. Ya.
Jadi di dalam spidol itu masih ada nggak 1000 kata itu? Kalau kita sedot semua 1000 kata yang di papan tulis kita tulis itu, disedot kembali masuk ke perut spidol, masih ada nggak 1000 kata itu? Nggak ada. Yang ada adalah potensi 1000 itu larut kembali ke situ. Masih bisa nggak lahir 1000 kata? Masih bisa kalau dituliskan kembali. Itulah yang disebut dengan al-alamul ulya. Di atas itu satu sebetulnya. Di dalam spidol itu satu. Nyatu kita semua sebagai sebuah tinta hitam semuanya. Tapi begitu tertulis spidol itu ke papan tulis, hitam, putih, panas, dingin, tinggi, rendah, cantik, jelek, tampan, buruk, dan seterusnya, berwarna-warni. Tapi siapa yang berwarna-warni, siapa yang berhadapan-hadapan, siapa yang sinonim-sinonim itu, kalau disedot kembali ke dalam batang spidol, masih ada enggak hitam, putih, panas, dingin itu? Enggak ada lagi kan? Siapa yang tampil 1000 kata di papan tulis, itulah sang tinta yang kembali menyatu ke dalam perutnya spidol. Ya, di atas bundaran itu ada yang disebut dengan alamul ulya. Bola yang memadat di situ. Bocor isinya satu persatu, manusia, monyet, kambing, pohon, gunung, laut, air, dan sebagainya. Dari mana datangnya 1000 kata itu? Dari yang bundaran itu kan. Dan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siklusnya akan kembali ke bola atas itu. Jadi kita dari sana turun ke bumi, alamus sufla, alam rendah ini. Begitu kita mentok ke bawah di bumi ini, mau kemana lagi? Naik ke atas kan. Nyatu kembali siklus kehidupan kita. Perjalanan dari atas ke bawah itu disebut dengan qausun nuzul. Perjalanan pulang kampung itu disebut dengan qausus su'ud. Kita sekarang sudah berada di alam sufla, alam bumi ini. Mau kemana lagi? Nggak ada lagi. Lorong kehidupan kita tinggal satu, tidak ada pilihan lain. Kembali ke titik awal. Hidup itu seperti tasbih, Bapak Ibu. Ini tasbih. Yang besarannya ini, Allah lafdzul jalalah. Ya. Asmaul Husna ke-99, di perbatasan ini nanti kita akan ketemu As-Sabur. As-Sabur dan Ar-Rahman tetanggaan. Tapi permulaannya Ar-Rahman, finishnya As-Sabur. Dari mana? Dari yang besar ini kan. Kita itu berasal dari titik dan muter akan kembali ke titik. Ini titik paling bawah ini. Itulah yang disebut dengan alam sufla. Banyak orang tidak sadar, menyangka bahwa hidupnya itu akan sampai di alam sufla. Enggak. Semua orang akan pulang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lancar turun ke bawah. Tapi tidak selancar naik ke atas. Ya. Benda yang turun ke bawah gampang tuh jatuhnya. Tapi begitu kita naik ke atas, berat sekali kan. Kadang-kadang nggak bisa nyampe. Berat. Jadi qausun nuzul mudah. Qausus su'ud berat. Nah, apa perbedaan qausun nuzul dan qausus su'ud? Ini pembahasan agak berat nih, tingkat tinggi nih Bapak Ibu. Qausun nuzul itu puncak. Minal haq ilal khalq. Kita itu dari sang pencipta turun ke bawah menjadi sang tercipta. Ketika kita masih satu di atas, apakah kita disebut makhluk? Enggak.
Tapi begitu kita bermanifestasi ke dalam bentuk lain, maka kita kebawa namanya makhluk. Dulu ketika kita di sana, apa masih makhluk? Kata-kata yang ada di papan tulis itu, ketika masih di spidol, apa itu disebut kata-kata? Enggak. Dia adalah sang tinta itu sendiri. Jadi kita berasal dari minal haq ilal khalq. Kita itu berasal dari Sang Maha Esa, Sang Maha Satu itu, lalu keluar, ya, berproses menjadi banyak. Ya, pernah kita bahas. Siapa yang banyak ini? Dari mana datangnya yang banyak ini? Siapa laki perempuan itu? Siapa binatang tumbuh-tumbuhan manusia itu? Bahkan siapa malaikat jin dan iblis itu? Dari mana datangnya semuanya itu? Dari sang titik itu. Jadi enggak ada orang lain. Enggak ada gunanya membenci iblis. Siapa iblis itu? Dari mana datangnya iblis? Alamat pertamanya kan sama. Minal haq ilal khalq. Ya. Nanti kalau kita balik kanan, mentok ke bawah, kita dari minal khalq ilal haq, dari makhluk menuju sang khalik. Nah, kalau kita kembali ke sana, masih makhlukkah kita? Masih adakah kita? Enggak ada, kita sudah menjadi dia kembali. Berarti siapa diri kita? Ada kesalahan dia? Hanya orang-orang yang tidak berpikir, enggak mampu membaca mapping perjalanan spiritual dirinya. Kalau orang nggak paham ini, bagaimana bisa salat yang baik, khusyuk? Minal haq ilal khalq, kita itu dari sang pencipta menuju bentuk yang tercipta. Nah, kalau kita pulang nanti dari makhluk menjadi sang khalik. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ia mengatakan itu bukan saya, Allah dalam Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Kalian berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Minal batin ila zahir. Di titik atas itu Bapak Ibu, itu dunia batinnya. Begitu turun ke bawah menjadi dunia lahiriah. Dari mana datangnya dunia lahiriah ini? Dari dunia batinnya di atas. Nah, kalau kita ingin kembali ke atas, mari menanggalkan dunia lahiriah, naiknya kita dengan dunia batinnya. Kalau orang tercemplungkan dengan dunia zahiriah, materi, dunia, kekayaan, kesenangan, tercebur di dalam dunia zahiriahnya, berat naik ke atas. Yang bisa naik ke atas itu adalah ketika orang itu sudah menjadi batinnya. Kita di Masjid Sunda Kelapa ini dalam proses membuang seluruh materi yang bertengger di dalam pikiran, dalam jiwa kita, yang tersisa adalah batinnya. Itulah yang kita gunakan naik ke atas. Semakin batinnya kita, semakin cepat naik ke atas. Jadi minal batin ilal zahir, kemudian ilal zahir ilal batin. Yang kedua, minal ijmal ilal tafsil. Dulu kita itu di atas itu satu kesatuan. Spidol itu tintanya itu hanya satu kok. Tapi begitu dia turun, tertuliskan di papan tulis banyak kata-kata, 1000 kata di situ. Jadi di atas adalah satu, setelah muncul turun ke bawah tampilannya 1000. Jadi kita itu dalam qausun nuzul minal ijmal dari yang satu, ya, ila tafsil menjadi terurai di situ. Kambing, air, manusia, monyet dan sebagainya. Itu tafsili, detailnya. Nah, kalau kita sudah mentok di bawah ini nanti, mau kemana kalau bukan qausus su'ud? Itulah yang disebut minat tafsil, ya, ilal ijmal. Dari yang terurai yang banyak ini, kita menjadi satu kembali di sana kan? Ya. Jadi di atas satu turun menjadi banyak. Nah, begitu naik ke atas satu kembali kan? Ya. Sapu lidi. Satu di atas kita pegang, di bawahnya ratusan. Yang keempat, qausun nuzul min maqamil jam'ah.
ila maqamil kasrah. Tadi itu kan tinta, menjadi tulisannya banyak kan. Di atas itu menjadi encer cair kembali. Enggak ada lagi kata-kata hitam, putih, panas dalam tinta itu kan. Nah yang ini, minal maqamil jam'ah, banyak tuh. Turun dari satu ya, satu kesatuan. Cangkir ini satu, begitu turun ke bawah pecah. Pecahannya 40 patahan. Begitu naik ke atas kembali menjadi utuh kembali satu gelas. Jadi kita berasal dari yang satu menjadi banyak kembali nanti utuh menjadi satu kembali. Itulah min maqamil jam'ah ila maqam al-kasrah. Nah, kalau kita kembali kebalikannya, min maqamil kasrah ila maqamil jam'ah. Dari yang banyak menjadi yang satu kembali di atas. Bisa diikutikan Bapak Ibu, insyaallah. Nah, dulu di atas itu qausun nuzul ya. Kita itu Qur'anon, himpunan. Quran itu himpunan. Masjid ini himpunan, masjid ini Quran. Quran itu artinya himpunan. Bukankah masjid ini menghimpun batu kali, semen, batu merah, ya, besi, atap, tiang, dinding dan seterusnya menjadi satu kesatuan. Himpunan itu bahasa Arabnya Qur'anon. Di atas itu adalah Quran, terhimpun satu kesatuan. Tapi begitu kita turun ke bumi, maka itu furqan. Furqan apa artinya? Terpisah-pisah. Ada tembok, ada karpet, ada menara, ada mimbar, ada sound system, ada lampu, ada jamaah. Banyak kan entitasnya. Begitu naik ke atas, oh masjid. Satu kan. Jadi siapa yang banyak ini, sesungguhnya dia yang satu itu. Siapa yang satu itu, tidak lain juga adalah yang banyak itu. Ini tasawuf banget nih. Ya. Nah kalau kita sudah mentok ke bawah, minal furqan kan berurai itu kan, banyak tuh. Kembali lagi ke atas apa? Quran. Jadi minal furqan ilal Quran. Sebelumnya minal Quran ilal furqan. Di atas ada Quran, di bawah adalah furqan. Nah karena kita ingin naik ke atas, maka kita harus satu Quran. Nah di atas itu, di atas cinta yang maha dahsyat. Cinta yang maha dahsyat itu artinya apa? Ismur rahimiyah. Ar-Rahim itu kan lebih kuat ketimbang Ar-Rahman kan? Cinta yang sangat dahsyat itu disebut cinta rahimiyah. Turun ke bawah menjadi cinta rahmaniyah. Kita naik ke atas dari cinta rahmaniyah menuju ke cinta rahimiyah. Semakin tinggi tingkat pencarian seseorang, maka sudah tidak ada mental block. Apa itu mental block? Itu golongan saya kok. Ya, itu partai saya, itu kolega saya. Ini gak ada. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Bukan hanya manusia. Wahai pohon, engkau adalah aku adalah engkau. Wahai kambing, engkau adalah aku. Wahai tanah, engkau adalah aku adalah engkau. Ketika melihat orang lain, dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak mungkin mencubit dirinya sendiri kan. Tapi selama orang itu memandang orang lain itu ancaman, saingan, berbahaya, awas, itu sangat bumi. Manusia langit itu tidak mau membedakan dirinya dengan siapapun. Tasawuf mengangkat martabat kita menjadi naik ke atas. Alhamdulillah. Jadi jangan terlalu cepat membid'ahkan tasawuf. Itu penolong. Sekian lama kita tersesat di bumi, nah kita mau diangkat ke atas. Heran, ngapain ngaji tasawuf di Sunda Kelapa? Menyesatkan. Allahu Akbar. Siapa yang tersesat? Siapa yang terkubur di materi? Siapa yang hanyut di yang banyak? Siapa yang mandek di furqan? Siapa yang terus-menerus menjadi makhluk? Hanya menggunakan akal. Ketika orang berpikir melampaui kapasitas akal, maka dia tadinya makhluk menjadi khalik ke atas. Dia tadinya zahir naik ke atas menjadi batin. Dia tadinya banyak menjadi satu kembali di atas. Dia tadinya terurai banyak menjadi Quran kembali di atas. Dia tadinya cintanya blok, sekarang menjadi cinta utuh. Minal hukmil batiniyah ilal hukmil tahir. Ya.
Ini bukan tahir ya, zahir di situ. Oh. Ya, nantilah. Jadi ini bukan tahir ya, zahir. Minal hukmil batiniyah ilal hukmil zahir. Jadi ketika di atas itu berlaku hukum-hukum siapa? Berlaku seperti hukum-hukum yang mengatur Khidir. Di bawah berlaku hukum-hukum yang mengatur Nabi Musa. Sudah pernah bahas kan? Kita bahas bedanya antara Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah min wilayatil dhahiriyah, dari wilayah pragmatis. Sedangkan Khidir, manusia langit itu min wilayatil ruhiyah. Hukum yang berlaku di sana hukum-hukum rohani, batinnya. Hukum yang berlaku di dunia ini adalah hukum-hukum dhahiriyah. Jangan interchangeable, jangan diganti-ganti. Kalau orang nggak tahu tasawuf, bingung dia. Apa bedanya Musa dengan Khidir? Masa Khidir membunuh anak yang tidak berdosa, anak kecil? Masa membolongi perahunya orang yang tidak berdosa? Masa menghabiskan waktu membangun bangunan baru ditinggalkan? Nggak masuk akal. Nah, jangan mengukur objektif rohani batinnya dengan tolak ukur objektif lahiriah, zahiriah di situ. Supaya kita tidak salah alamat belajar. Ya. Kalau hanya berhenti di tataran akal, wa yu'allimukum ma la takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak faham. Begitu faham setelah baca bukunya, tanya Google, tanya Yahoo, faham kita kan? Tapi kalau tasawuf, enggak ada jawabannya di Google, enggak ada jawabannya di Yahoo, jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tasawuf. Itulah dalam Al-Quran, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam bahasa Arab itu beda, ma la takunu ta'lamun dan ma lam takunu ta'lamun. Kalau ma la takunu ta'lamun, an-naun. An-naun itu apa artinya? Tidak tahu kan? Tapi kalau malam takunu ta'lamun, an-nawabal. An-nawabal itu kan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diketahui walaupun jungkir balik membaca, nggak akan bisa paham. Kecuali Allah yang membukakan pintu langitnya, ma'rifahnya, irfahnya, masuk ke batin. Oh iya, saya paham engkau. Itu hanya bisa diperoleh melalui jalur ma'rifah tasawuf. Jadi tasawuf itu mampu mengetahui malam takunu ta'lamun. Kalau logika fikih filsafat hanya mampu memahami mala takunu ta'lamun. Lebih berat mana memahami an-naun and an-nawabal? An-nawabal itu tidak akan pernah bisa diketahui kan? Kalau an-naun aku nggak tahu, tapi begitu baca, oh jawabannya ada di Google. Oke, sekarang I know that. Tapi ini baca segala-galanya nggak bisa paham. Karena memang an-nawabal tidak akan pernah bisa diketahui kecuali kalau Allah yang mengexpire, apa namanya itu, kasab itu apa itu, acquired itu given dari atas tuh. Itulah ma'rifah. Ma'rifah itu olah batin, ilmu itu olah nalar. Mala takunu ta'lamun olah nalar, malam takunu ta'lamun olah batin. Lebih kuat dan lebih kaya mana? Olah batin atau olah nalar? Olah nalar itu kata Allah, wa ma utitum minal ilm illa qalil, sedikit sekali. Ilmu itu jangan bangga hanya sedikit. Tetapi kalau olah batin, ma'rifah tasawuf, yu'tal hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Hikmah, kebaikan, kebenaran itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, ya kan? Barang siapa yang mendapatkan itu, maka dia akan memperoleh pengetahuan yang unlimited tanpa batas. Jadi pengetahuan ma'rifah itu tanpa batas, sedangkan ilmu biasa sedikit, kata Al-Quran. Jangan memandang enteng tasawuf. Mentok metodologi apapun kalian gunakan, laboratorium apapun digunakan, gak akan bisa paham. Tapi kalau Allah membukakan pintu langitnya, ini loh aku, Masya Allah, sujud syukur.
Apa kata Nabi Musa? Manusia paling pintar di dunia. Ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gurunya orang pada lama nggak terkenal yang namanya Khidir. Hati-hati orang yang tidak terkenal. Boleh jadi tidak terkenal di bumi, tapi selebriti langit ya. Ketimbang kita profesor, doktor, selebriti di bumi, nggak ada yang kenal di langit. Nah kita ingin majhulan fil ard, ma'luman fis sama, nggak populer di bumi, tapi selebriti langit. Jamaah Sunda Kelapa insyaallah. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah minal hadarah ilmiyah ila hadarah ainiyah. Ini agak berat nih. Apa yang dimaksud hadarah ilmiyah? Hadarah ilmiah itu susah dilihat secara visual, susah diterangkan secara contoh. Ya, melesat khutuat ya, melesat di dalam benak kita. Oh iya ya. Contohnya menjelaskan tentang manis, pahit. Bisa nggak dijelaskan dengan kata-kata? Pahit ialah apa ya? Tapi begitu kita cicipi, oh ini pahit. Manis, udah manis sekali. Coba. Nah, itu ya, sesuatu yang baru kita ketahui setelah kita rasakan, itulah yang disebut dengan al-hadaratul ilmiyah. Tapi kalau sudah sampai di bawah, itu yang disebut dengan al-hadaratul ainiyah. Ada ilmiyah, ada ainiyah. Ilmiyah itu akal puncak. Kalau ainiyah mata, oh bisa, oh ini biru campur putih ini. Ya. Campur putih. Tapi kalau ini halus lembut, enggak bisa. Harus diraba itu baru bisa. Jadi muhadarah ilmiah itu hanya bisa diketahui oleh metodologi huduri. Sedangkan muhadarah ainiyah hanya bisa difahami atau bisa dipahami oleh metodologi ilmiah. Scientific approach itu bisa. Tapi kalau spiritual science itu nggak bisa dipakai timbangan, ukurannya apa dan seterusnya. Tidak visual, hanya memang bisa kita rasakan. Contohnya, bagaimana Allah. Jangan pakai ukuran hadarah ainiyah, tapi pakailah ukuran hadarah ilmiah. Nah, dalam Al-Quran itu ada kan? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa itu roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya roh itu adalah berada pada alamul amr. Apa yang dimaksud alamul amr? Itulah alam ilmiah di atas. Bukan alam ainiyah yang bisa divisualisasikan, bisa diraba, bisa dipegang, bisa diukur. Itu disebut dengan hadarah ainiyah. By vision ya. Bisa divisualisasi. Tapi kalau hadarah ilmiah nggak bisa. Ma'rifah kok atas. Nah, bingung orang. Kalau orang nggak pernah masuk ke wilayah tasawuf, memang bingung. Saya ingin tanya jujur kepada Bapak Ibu. Ada nggak manfaatnya belajar tasawuf? Malah kalau nggak paham tentang tasawuf, nggak bisa merasakan nikmatnya syariah. Ya kan? Man tafaqqah wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, rusak. Tapi juga jangan sombong kalau bertasawuf. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak mengenal fikih, maka itu zindik, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka itulah yang mencapai puncak kebenaran. Inilah di Sunda Kelapa. Ya. Jangan ditambah lagi dulu Bu, nanti minggu depan insyaallah. Mohon maaf sebulan saya absen. Tapi boleh jadi saya berjarak jauh dengan Bapak Ibu. Hati saya selalu ingat Bapak Ibu malam Jumat. Merasa berdosa meninggalkan Bapak Ibu. Saya rasa sentuhan doanya Ibu Bapak sekalian. Semoga kita diberi ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.